Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Baramulya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Kurikulum Merdeka, salah satu opsi dalam rangka pemulihan pembelajaran, kemudian berpusat pada peserta didik, yang disampaikan oleh Bapak Dr. Zulfikri Anas, MED, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Kenapa disebut pemulihan pembelajaran? Berarti ada kondisi yang harus dipulihkan. Kemudian, kenapa berpusat pada peserta didik? Berarti selama ini kita mungkin belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Selama ini mungkin dalam proses pembelajaran, pengajar ketika memasuki kelas itu selalu memulai dari materi yang sudah kita susun dalam bentuk RPP, dan dalam RPP itu pun sudah rinci tujuannya, kemudian per menitnya, pendahuluannya berapa menit, semua sudah diatur, sehingga dalam waktu yang bersamaan, tidak berlebihan, kita mengatakan bahwa dalam waktu bersamaan, misalnya hari Senin pembelajaran matematika, di hari awal itu dari Sabang sampai Merauke itu materinya sama, cara yang digunakan sama, kemudian alat dan media juga, kemudian penilaian sama, dan bahkan sumber pembelajaran pun sama dan seragam. Dan kita tahu cara yang seragam itu hanya cocok untuk satu anak sebetulnya, karena cara-cara penyampaian seperti itu hanya bisa diterima oleh anak-anak yang mempunyai karakter proses belajar yang seperti itu. Anak-anak yang lainnya tidak kebagian. Nah, yang terpenting, semisal kita masuk pembelajaran minggu pertama, pembelajaran matematika di awal, ya pembelajaran mungkin 2 kali 30 menit. Di sana mungkin tidak ada, misal 30 siswa dalam satu kelas, apakah semuanya paham? Pertanyaannya mungkin hanya 1, 2, atau 3 siswa saja yang paham di materi tersebut. Sisanya mungkin belum memahaminya. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Biasanya guru itu hanya mengejar kurikulumnya saja, tidak mengejar bagaimana siswa itu paham materi tersebut. Nah, masalahnya bila penyakit ini tetap ada di minggu selanjutnya sampai akhir semester, peserta ini disuguhkan oleh soal, dan peserta ini hanya mampu menjawab 1-2 soal saja. Akhirnya begitu nilainya rendah, diadakan remedial. Begitu menjalankan remedial dengan soal yang sama, kemudian anak itu mau 1 atau 2 kali remedial, kalau soalnya sama, dia tidak memahami dari awal, maka dia tidak akan bisa menjawab persoalan tersebut. Karena mestinya persoalan itu diobati dari minggu awal. Tapi apa yang terjadi? Karena kita berpusat pada materi yang ada di kurikulum, kita meninggalkan hal tersebut, dan kemudian anak pun tidak bisa memberikan jawaban secara optimal. Nah, dan target yang ingin kita capai itu kurikulumnya, tapi bukan terhadap anaknya yang bisa mencapai target dari materi pembelajaran tersebut. Nah, misalnya kurikulum itu disampaikan materinya sudah 100%, tapi yang hanya diterima oleh anak tersebut hanya mungkin 10-20% saja. Nah, dari contoh kasus itu sebetulnya perubahan sekarang ini bukan pada kurikulumnya, tapi lebih ke perubahan mindset pola pikir kita. Bagaimana kita membangun budaya belajar yang betul-betul berpihak kepada anak, yang betul-betul memberikan ruang kepada anak, setiap individu anak, untuk betul-betul tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara.
bahwa tumbuh kembang anak itu berada di luar kekuasaan kita dan kehendak kita. Yang lebih menentukan tumbuh kembang anak itu adalah kodratnya, fitrahnya sebagai manusia. Sebagai makhluk yang berpikir, mereka itu tumbuh dan berkembang berdasarkan kodratnya. Untuk itu, dalam proses pendidikan, konsep merdeka itu harus diartikan sebagai memberikan pola pikir merdeka dengan cara belajar merdeka, sehingga mereka menemukan jati diri sejak dini. Dan setiap anak pasti memiliki potensi, dan potensi itu berbeda dari satu anak dengan anak yang lainnya. Kenapa potensi itu berbeda? Supaya tidak terjadi benturan di dalam kehidupan ini. Begitupun memberikan potensi dan kekuatan yang berbeda. Ibarat planet tata surya, masing-masing tata surya planet itu berada di orbitnya masing-masing, dan tidak satupun orbit yang ditempati oleh dua planet yang berbeda. Karena kalau satu orbit ditempati oleh dua planet berbeda, akan terjadi tubrukan atau benturan. Begitu juga kehidupan manusia. Jadi setiap anak dari 30 anak satu kelas itu adalah 30 orbit masing-masing, dan ketika masing-masingnya konsisten dalam orbitnya, tidak akan ada saling meremehkan, saling menjatuhkan, dan benturan di antara anak itu. Yang ada adalah, dan proses yang ada adalah kolaborasi, dan proses-proses pembelajaran ini yang dipelopori dan dirintis melalui kurikulum merdeka. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.